Bioteknologi nggak ribet kok. Bersama saya Doni, yuk kita commerce, komunikasi bareng expert. Skui! Selamat pagi Sobat Biotek, selamat datang di Podcast Commerce. Sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, ahli kesuburan tanah. Beliau adalah Profesor Riset, Dr. Insinyur Didik Hajar Munadi, MSc Inventor. Beliau merupakan salah satu dari 110 toko sawit Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Inventor Indonesia. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Mas. Jadi gini Pak, saya mendengar beberapa isu nih Pak terkait tentang kelangkaan pupuk. Nah, para petani mengeluh tuh Pak karena pupuk mahal. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan pupuk menjadi mahal bahkan sampai langka? Baik, selamat pagi juga untuk semuanya. Saya kira begini, kelangkaan itu kan selalu terkait dengan persoalan persediaan dan permintaan. Dan kondisi kelangkaan pupuk itu bukan sesuatu yang baru, itu selalu terjadi setiap tahun. Mengapa itu terjadi? Ya itu tadi, sekali lagi, pada saat pupuk dibutuhkan pada periode-periode menjelang tanam atau pemupukan, ketersediaan belum tentu dalam bentuk jumlah ya, tapi juga dalam konteks distribusi ya, yang terhambat. Apalagi kalau konteks kemarin tentu masalah-masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi itu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk, karena pabrik pupuk sendiri mengalami hambatan ketika mereka harus mendapatkan bahan baku yang impor. Dan itu dialami banyak pabrik pupuk kita, sehingga itu menyebabkan kendala di produksi yang akhirnya kemampuan mereka menyediakan pupuk juga terbatas. Nah, akhirnya ketika kebutuhan untuk memupuk itu tidak bisa ditunda, maka terjadilah kemudian kelangkaan pupuk itu. Itu kira-kira yang utama terjadi. Berarti kan istilahnya untuk pupuk ini kan penting ya Pak perannya di dunia pertanian ini ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan bahwa pupuk itu memiliki peran penting untuk diaplikasikan di tanah di dunia pertanian ini? Baik, pada prinsipnya kan begini, pupuk itu kan makanan bagi tanaman, sama seperti kita memerlukan makanan. Nah, ketika kita bicara kebutuhan tanaman untuk dapat berproduksi dengan maksimal ya, untuk menghasilkan nilai ekonomis yang kita harapkan, maka kebutuhannya itu lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh tanah. Nah, karena tanah tidak mampu menyediakan seluruh sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, maka kemudian teknologi pupuk itu diberikan agar kekurangan itu bisa terpenuhi dan tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Mengapa tanah itu tidak mampu memberikan sesuai kebutuhan tanaman? Karena memang tanah-tanah itu kandungan nutrisinya terbatas ya. Tidak ada yang mampu semuanya mencukupi kebutuhan tanaman dimanapun itu ya, itu selalu akan membutuhkan tambahan nutrisi, dan itu diberikan dalam bentuk pupuk. Jadi prinsipnya pemupukan adalah menambahkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tetapi tidak bisa dipenuhi oleh tanah itu. Terus gini Pak, kan tanah di Indonesia kan tergolong tanah yang subur nih Pak. Apakah tanah di Indonesia itu masih perlu untuk dilakukan pemupukan lagi untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri? Padahal kita tahu bahwa Indonesia kan tanahnya subur, bahkan tongkat yang dilempar pun kadang bisa tumbuh. Nah, kira-kira apakah memang kita masih memerlukan pupuk Pak untuk diaplikasikan di tanah? Ya,
Saya kira asumsi bahwa tanah kita subur itu hanya angan-angan ya, jadi harus dikoreksi gitu ya. Memang pada beberapa hal memiliki keunggulan dibandingkan tanah-tanah yang di negara lain, misalnya khususnya yang memiliki 4 musim, sedangkan kita hanya 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Itu relatif ada beberapa keunggulannya. Namun secara keseluruhan kesuburan tanah di Indonesia itu lebih cepat mengalami pelapukan karena berada di wilayah yang curah hujannya tinggi dan temperaturnya tinggi. Nah, yang paling utama terpengaruh adalah oksidasi bahan organik, sehingga dengan cepat kalau tanah itu diolah atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, maka dia akan cepat teroksidasi dan kadar bahan organiknya akan menurun. Padahal bahan organik itu kita tahu itu adalah nyawa dari sebuah tanah untuk bisa menghasilkan produktivitas seperti yang kita harapkan. Jadi memang masih perlu tanah-tanah itu dipupuk ya, karena memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Di sisi lain, pengembangan teknologi pemulihan tanaman itu mengacu pada produktivitas yang tinggi. Nah, persyaratan untuk dapat mencapai produktivitas yang tinggi itu salah satunya adalah nutrisinya harus cukup. Nah, ketika tanah-tanah kita tidak mampu memenuhi, ya maka kita perlukan pupuk. Jadi akan begitu posisi pupuk itu dalam konteks produksi tanaman. Ya. Berarti cukup krusial sekali ya Pak ya, kebutuhan pemenuhan pupuk ya di tanah-tanah, terutama meskipun tanah yang dia semestinya orang-orang adalah tanah subur, tapi kita memang tetap harus mengaplikasikan pupuk supaya tanaman bisa memproduksi dengan optimal. Nah, berarti kan pupuk itu termasuk suatu yang esensial ya Pak ya, penting sekali lah bagi pertanian di Indonesia. Betul. Nah, tapi kan kondisi sekarang ini pupuk kan menjadi langka Pak, bahkan mahal. Nah, apakah ada peluang konversi untuk menggantikan pupuk-pupuk tersebut? Ya, jadi begini, dalam pemahaman saya, pemupukan itu tidak akan mencapai efisiensi yang maksimum ketika kita tidak memperbaiki kualitas, mutu, atau kesehatan tanah. Ya. Kalau kita hanya sekedar memupuk saja, maka banyak sekali faktor-faktor yang nanti akan menyebabkan inefisiensi. Banyak unsur hara pupuk itu akan hilang, sehingga tidak banyak yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Itu artinya kan pemborosan. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa untuk mencapai efisiensi pupuk yang maksimal, maka tanah itu harus diperbaiki. Ya, kesehatannya harus ditingkatkan. Nah, jadi kita tidak hanya bisa memupuk saja tanpa memperhatikan perbaikan mutu tanahnya. Nah, perbaikan mutu tanah itu yang paling mendasar itu adalah dengan cara menambahkan amilioran. Ya, bahan amilioran yang paling konvensional itu adalah bahan organik, ya. Jadi bisa berupa kompos atau pupuk organik, ya. Itu semuanya masuk pada kelas pembenah tanah organik yang bisa meningkatkan kemampuan tanah untuk mencapai efisiensi pemupukan. Mengapa demikian? Karena bahan organik itu juga memiliki kandungan nutrisi, walaupun tidak tinggi ya, tapi memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap ya, yang kemudian juga dia mendorong perbaikan struktur tanah, kemudian menjadi energi bagi mikroorganisme yang ada di dalamnya, yang secara keseluruhan ini bersinergi untuk menciptakan kondisi yang optimum bagi penyerapan unsur hara oleh tanaman yang diberikan melalui pupuk. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, maka kita harus juga melakukan pembenahan tanah. Maka disitulah kita mengenal produk pembenah tanah. Dan pembenah tanah ada yang nabati, ada yang mineral, ada yang hayati ya. Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tanah agar nantinya efisiensi pemupukan itu meningkat gitu. Nah, jadi itu kira-kira bahwa
ketergantungan ke pupuk kimia bisa dikurangi dengan memperbaiki sifat-sifat tanahnya. Apakah memang sudah banyak dikenal Pak produk pembenah tanah itu? Apa memang ada pengembangan atau seperti apa? Ya, saya kira kalau sudah banyak dikenal sudah, karena terbukti dengan adanya regulasi ya yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian terkait syarat mutu dari produk pembenah tanah, baik itu yang organik, hayati ya. Kalau yang mineral itu sudah lama ya, misalnya kapur itu ya, atau mineral seperti zeolit itu sudah lama ada, yang sudah ada SNI-nya. Nah, kalau peraturan pemerintah yang dari Kementerian Pertanian itu adalah untuk produk-produk yang belum ada SNI-nya ya, sehingga diberikan peraturan khusus. Dan itu sudah banyak dikenal, hanya memang pemahaman ya, terutama petani terhadap fungsi dari pembenah tanah ini yang masih belum mendalam, seperti pemahaman mereka terhadap pupuk, misalnya pupuk urea misalnya ya, hingga ini masih perlu edukasi ya, supaya mereka memahami bahwa tanahnya harus diperbaiki dulu agar pemupukannya bisa efisien dan tidak tergantung sepenuhnya pada pupuk kimia. Penggunaan kompos ataupun pupuk organik itu bisa mengurangi dosis pupuk kimia ya. Jadi prinsipnya semua bahan organik yang dihasilkan oleh sebidang lahan itu harus kembali ke lahan itu lagi atau ke tanah itu lagi ya, untuk yang tidak terbawa oleh komponen panen tentu saja. Dan yang dikembalikan tentu adalah bahan organik yang sudah diolah ya, agar dia mencapai mutu yang aman ketika dia diaplikasikan ke dalam tanah. Jadi kira-kira begitu. Oke, berarti salah satu tantangannya nih Pak, berarti kan sosialisasi nih, edukasi, sosialisasi terhadap para petani yang di Indonesia nih. Nah, kira-kira ada nggak Pak tantangan lain nih yang menyebabkan pembenah tanah ini masih kurang nih untuk di masyarakat, bahkan di kalangan petani lah kayak gitu? Ada tantangan lain nggak Pak kira-kira? Saya kira konteksnya juga bagaimana kegiatan-kegiatan riset yang menghasilkan invensi teknologi dalam bidang ini itu dimasyarakatkan ya, dan juga dilakukan trial ya, demo plot yang luas, karena petani itu prinsipnya tidak akan percaya kalau tidak melihat sendiri hasilnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pembuktian gitu, nah, khususnya itu di lahan-lahan mereka sendiri, yang akhirnya mereka akan bisa menyaksikan ya pengaruh positif dari pembenah tanah itu, baik itu hayati maupun yang organik, terhadap bagaimana efisiensi pemupukan itu bisa dilakukan. Dan juga penyadaran terhadap mereka bahwa mengolah bahan organik yang semula dianggap limbah, yang sebenarnya itu adalah harta karun mereka, kalau itu diolah bisa menjadi pupuk yang bisa menggantikan sebagian dari pupuk kimia, sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Jadi kasarnya pada saat sulit seperti sekarang, pupuk kimia tidak bisa diperoleh, kalau toh diperoleh pun harganya mahal sekali, maka dia masih akan bisa memupuk dengan menggunakan bahan organik yang diolah sendiri, dan itu akan menyelamatkan paling tidak tanaman, karena paling tidak sumber air ataupun kelembapan tanah itu terjaga, dan tanaman tidak akan mengalami stres tambahan selain nutrisi, yaitu kekeringan atau kekurangan air gitu. Menarik sekali ya Pak terkait pembenah tanah ini. Bahkan seharusnya memang produk pembenah tanah ini harusnya lebih dikenal lagi nih ke masyarakat, supaya masyarakat bahkan petani bisa memberikan kontribusinya untuk memperbaiki pertanian agar lebih berlanjut lagi ya Pak ya. Nah, untuk aplikasi dari pembenah tanah ini Pak, apakah sudah menyeluruh di seluruh Indonesia atau masih di sekitar pulau-pulau tertentu saja Pak untuk aplikasinya ini? Ya. Sayangnya memang masih sangat terbatas, dan itu adalah di wilayah-wilayah di mana mereka diperkenalkan mengenai teknologi itu, jadi belum meluas dengan sendirinya, sehingga sangat terbatas. Ketika ada kegiatan riset
pengujian dari produk pembenah hayati atau pembenah organik, ya pembenah tanah organik, itu mereka mengenal itu, yang kemudian ya mereka kemudian kalau puas, memuaskan ya dilanjutkan, tapi belum secara meluas itu dipraktekkan. Dan saya kira ini satu saat nanti pemerintah perlu melakukan evaluasi dan kalau perlu menerbitkan regulasi ya bahwa harus ada kewajiban bahwa semua bahan organik yang tidak diangkut sebagai komponen panen harus diolah dan dikembalikan ke tanah. Ya, itu sebagai langkah awal dan mendasar ya. Yang kemudian dari situ petani akan belajar bahwa memang betul apa yang saya katakan tadi, bahwa efisiensi pemupukan kimia akan bisa ditingkatkan ya. Bahkan dosisnya bisa diturunkan sampai 50% ya kalau kita menggunakan bahan organik yang diolah secara benar ya, bukan sembarang bahan organik dikembalikan ke tanah, tapi harus melalui pengolahan yang benar agar dia cukup matang ketika dimasukkan ke dalam tanah, dan aplikasikannya pun harus benar bahwa ia harus diinkorporasikan ke dalam tanah, bukan ditabur di permukaan tanah ya. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait bagaimana kita bisa meningkatkan sifat-sifat tanah dengan aplikasi pembenah tanah gitu. Berarti memang harus perlu ekstra ini Pak, ekstra lagi untuk lebih mengenalkan supaya benar-benar merata lah satu Indonesia bisa mengaplikasikan pembenah tanah ini ya Pak ya. Kira-kira dari pembenah tanah ini kan dari yang Bapak sampaikan sangat penting nih. Kira-kira dalam peluang jangka panjangnya, apakah memang bisa menggantikan si pupuk kimia ini atau enggak Pak? Atau memang hanya sebagai pendamping lah pembenah tanah ini dengan pupuk kimia nantinya? Secara teori itu karena dia mengandung nutrisi ya, yang juga bersama dengan yang ada di pupuk kimia, itu bisa menggantikan itu secara teori. Secara praktek ekonomi itu sulit dipenuhi karena pertama kandungan nutrisinya itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan pupuk kimia. Sehingga kalau harus dikonversi ke pupuk organik atau pembenah tanah organik, maka dosisnya akan luar biasa besarnya. Nah, ketika kita menghadapi pilihan ini, maka kita kesulitan untuk pengadaannya. Ya, nah jadi saya kira ini sesuatu yang tidak doable ya, tidak bisa dipraktekkan dalam skala luas. Ya, kalau untuk lahan pekarangan sih mungkin bisa. Tapi kalau untuk skala yang ratusan ribu hektar seperti kelapa sawit, ini akan sulit dipenuhi. Sehingga yang alternatif yang tepat itu adalah sinergi antara pupuk kimia dengan pembenah tanah organik dan hayati ya, sehingga ketiga-tiganya itu akan bisa bersinergi, dan yang jelas di situ nanti pupuk kimia buatannya akan turun secara drastis dosisnya sehingga bisa diperbaiki. Jadi tidak semua unsur nutrisi yang ada di pupuk kimia itu digantikan oleh yang ada di organik, tetapi organik ini memperbaiki struktur tanah, sifat-sifat tanah, kelembapan tanah, agregasi tanah, sehingga jumlah unsur hara yang hilang yang berasal dari pupuk itu semakin mengecil. Nah, ketika kita bisa menekan kehilangan pupuk dari pupuk kimia ini, maka makin besar, maka jumlah pupuk kimia yang harus ditambahkan bisa kita kurangi lebih banyak lagi gitu. Jadi fungsinya adalah double ya. Fungsinya ganda, satu sebagai sumber nutrisi, satu untuk mendorong perbaikan sifat tanah yang meningkatkan kemampuan tanah untuk mencegah kehilangan unsur hara dari pupuk gitu. Berarti besar sekali ya peran dari pembenah tanah ini jika dikombinasikan dengan pupuk kimianya supaya ya harapannya dengan bisa dikombinasikan dari kedua produk ini bisa membuat tanah untuk pertanian di Indonesia menjadi lebih berlanjut, bisa produksinya tidak semakin menurun, justru semakin meningkat, bahkan sampai ke maksimal lah atau optimal gitu. Nah, terakhir nih Pak, sebagai penutup,
kira-kira ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada pemuda-pemuda di Indonesia, bahkan sampai petani-petani milenial yang sekarang ini mungkin sudah muncul ya Pak ya, para petani milenial yang bahkan dengan 4.0-nya, bahkan dengan otomatisasinya. Nah, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk mereka kayak gitu? Ya, saya kira begini, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan bahwa profesi sebagai petani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan saya meyakini itu sebagai ahli surga. Mengapa? Karena petani itu kan memproduksi bahan makanan. Nah, artinya apa? Petani itu kan memberikan makanan bagi umat manusia. Ya, itu tindakan apa yang lebih mulia dari itu, ya? Oleh karena itu, para generasi muda, milenial, jangan melihat pertanian itu sebagai profesi yang kotor, tapi itu sebagai profesi pertama yang sangat mulia untuk kehidupan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang ditunjukkan dari perkembangan ekonomi dunia selama beberapa waktu terakhir, yang paling bisa bertahan dari berbagai persoalan itu adalah pertanian, yang tumbuh jauh lebih bagus dan mantap ya, dibandingkan dengan industri yang lain. Apalagi sekarang dengan dikombinasikan dengan teknologi 4 atau 5.0 ya, dengan Internet of Things dan segala macam, pertanian itu sekarang menjadi sesuatu yang bersih gitu ya. Karena tidak harus kita turun sendiri ke lapangan ya. Kita bisa jualan produk-produk pertanian tanpa harus pernah ke sawah gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat perlu dipahami, apalagi kita kalau masuk ke dalam agribisnis dari pengolahan produk-produk pangan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi itu sifatnya sama dengan manufacturing ya, produk-produk yang lain, yang tentu ini akan memberikan suatu gambaran seorang pengusaha yang tidak harus gitu ya dikotori oleh tanah, dikotori oleh lumpur ya, tapi kita bisa bersinergi dengan para petani yang memang keahliannya di sana untuk memproduksi. Nah, para milenial bisa membantu dengan bersinergi untuk pemasarannya, pengolahannya ya, dan dari sana juga menciptakan mungkin produk-produk olahan baru ya, yang bernilai ekonomi tinggi ya, sehingga itu bisa membantu petani dalam penyediaan bahan bakunya ya. Jadi saya kira pertanian itu adalah suatu profesi yang sangat menjanjikan ya, karena luas ya, skopnya sangat luas, tidak hanya bercocok tanam ya. Ya, jadi saya kira milenial harus mulai ya, melihat pertanian itu sama level katakanlah standingnya itu seperti bekerja di bank atau yang lain-lainnya ya, karena itu mampu. Belum lagi masalah hubungan dengan kita dengan Sang Pencipta, bahwa ini adalah amal ibadah yang luar biasa karena ikut memberikan penyediaan pangan bagi umat manusia gitu. Itu yang sangat mulia. Ternyata memang sangat ini ya Pak, sangat pertanian itu cukup penting sekali lah ya buat kita semua, bahkan untuk kehidupan lah. Bukan ya. Cukup penting, sangat penting. Sangat penting ya, karena tanpa petani kita dari mana makan, manusia mendapatkan makanan kan? Ya, nggak gitu. Mungkin kita makan daging untuk seterusnya. Belum tentu nggak ada peternak, karena petani di sini mencakup juga pengertian peternak gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak atas pesan-pesan yang sangat inspiratif, yang bisa mungkin jadi inspirasi kami lah untuk para milenial untuk jadi memperhatikan lah pertanian-pertanian di, apalagi dengan kemajuan zaman yang sangat maju ini, dengan teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk pertanian ini. Ya, mungkin dari kami sekian Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kali kita bisa mendiskusikan isu-isu yang lebih baik lagi, lebih terbaru lagi, lebih terkini lagi, yang bahkan memiliki dampak yang besar untuk dunia pertanian untuk lebih lanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama.